Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, begini, saya ingin ngajak saudara-saudara bersantai dalam pemahaman. Taruhlah contoh ini kolam, saudara-saudara sekalian, ini kolam ya, segini nih kolam. Ada airnya tentu. Terus saya ngambil kerikil, kemudian saya lontarkan, saya lemparkan ke tengah kolam itu. Kerikil yang jatuh itu paling-paling itu hanya terjadi satu titik kecil di kolam itu. Tetapi dari titik kecil itu kemudian terjadi riak atau gelombang. Pertama satu gelombang, terus bergerak meluas sampai ke tepian kolam itu. Bisa saja terjadi seperti itu. Apa maksudnya, saudara-saudara? Ibarat kita melakukan kebaikan, sekecil apapun yang kita lakukan, pelan tapi pasti pengaruhnya terus akan meluas sampai jauh, bahkan di luar kontrol kita yang melakukan kebaikan. Banyak orang meniru karena menginspirasi, banyak orang yang terdorong karena memotivasi dari apa yang kita lakukan yang kita anggap kecil itu. Maka saudara-saudara jangan pernah anggap kecil sebuah upaya, sebuah ikhtiar di tengah kehidupan ini. Semua yang kita lakukan pasti akan berdampak positif. Semua yang kita lakukan akan punya pengaruh luar biasa di tengah kehidupan ini. Itulah keteladanan orang yang menunjukkan kebaikan di tengah hidup ini, maka orang lain pelan atau ya diam-diam dia akan meniru kebaikan yang kita lakukan. Maka di situ dalam kacamata agama, orang yang melakukan kebaikan meniru kemudian ditiru oleh orang lain, maka pahala dari orang yang melakukannya itu terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya orang yang melakukan kebaikan karena meniru apa yang kita lakukan. Maka di dunia ini ada orang-orang hebat yang tidak banyak diketahui orang lain, tetapi kebaikan yang dilakukannya terus menebar manfaat, menyebar kemana-mana. Sementara orang yang melakukan awalnya itu, dia tenang-tenang saja di rumah. Maka saudara-saudara, mari kita biasakan menjadi pioner, menjadi orang pertama yang melakukan kebaikan, supaya kebaikan yang kita lakukan itu ditiru oleh orang lain, sehingga pahala dari kebaikan yang kita lakukan terus akan menumpuk pada diri kita. Pernah kebayang saudara-saudara? Atau ingin melakukan hal-hal yang seperti itu? Mari diri kita ini biasakan seperti itu. Harapan ini mudah-mudahan mendapat respon baik dari saudara-saudara sekalian, sehingga walaupun mungkin orang lain menganggap kita remeh, nggak peduli, diremehkan orang, oke, silakan saja. Yang penting buat kita, bagaimana apa yang kita lakukan itu berdampak positif, menyebar seluas-luasnya, menginspirasi banyak orang, memotivasi sekian orang, dan seterusnya. Dalam hidup ini memang sederhana, saudara-saudara sekalian. Orang itu ada orang yang dipengaruhi dan orang yang mempengaruhi. Orang yang mempengaruhi itu ditunggu kehadirannya di tengah kehidupan ini. Bukankah tipologi manusia itu ada 5? Ada 5 sekali lagi. Ini sekedar menggampangkan pemahaman. Istilah-istilah ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang kemudian diadopsi. Nah, ini sekedar menggampangkan pemahaman kita. Ada orang yang wajib datang, orang tipe wajib. Kalau datang orang lain senang karena ucapan-ucapannya bagus, ucapan-ucapannya selalu menyemangati. Kalau datang dia membersamai,
Kalau tidak datang ditunggu orang lain, dirindukan, bahkan orang lain cemas ketidakhadiran kita. Ada apa gerangan dengan si fulan yang tidak datang itu? Begitulah pribadi Rasul Muhammad SAW. Beliau wajib hadir dalam setiap kesempatan. Kalau beliau hadir, sahabat-sahabat beliau menunggu apa yang akan disampaikan oleh Nabi itu. Ucapan apa yang akan disampaikan. Ditunggunya. Kalau Nabi tiba-tiba diam dari bicaranya, orang lain penasaran, ada apa dengan Rasulullah? Kok tiba-tiba diam? Begitukah kita, saudara-saudara sekalian, kalau datang orang lain senang, kalau nggak datang orang lain menunggu? Itulah orang yang wajib datang. Kalau sudah seperti itu tipologi kita, maka orang lain melihat kita ini sosok pribadi yang penuh dengan magnet, daya tariknya tinggi, dan orang lain merasa terbantukan oleh pemikiran, oleh ucapan dan tindakan kita. Ini yang pertama tipologinya, saudara sekalian. Yang kedua, ada tipologi manusia yang kalau datang baik, nggak datang nggak apa-apa. Ada kira-kira? Ada. Kalau datang orang lain senang, nggak datang juga nggak apa-apa, nggak ada kerinduan. Kalau kita masuk ini masih bagus, masih lumayan. Tapi ada yang ketiga tipologinya, datang nggak ngefek. Datang orang lain tidak memperhitungkannya, nggak datang orang lain juga melupakannya. Pokoknya nggak ada manfaat, tidak ngefek sama sekali pada lingkungan dan pada kehidupan itu. Kira-kira saudara-saudara sekalian, dari tipologi ini yang ketiga tadi, mana yang sudah kita rasakan pada diri kita masing-masing? Dan yang keempat, ada tipologi orang ya kalau datang orang lain tidak suka, kalau nggak datang orang lain bersyukur, kedatangannya ditolak oleh lingkungan, ketidakhadirinya disenangi oleh orang lain. Kan ini yang harus kita hindari dari kita. Bayangkan bagaimana perasaan kita, saudara-saudara, kalau kita datang orang lain sumpah, orang lain kemudian menghindar, menjauh. Sementara kalau kita nggak datang, orang lain senang, karena kita dianggap sebagai troublemaker, perusak suasana diskusi yang nyaman menjadi berantakan gara-gara kedatangan seseorang itu. Hindari tipe yang seperti itu. Apalagi kemudian tipe yang terakhir, yang kelima, ada orang datang nggak datang orang lain nggak suka, sebab perilakunya tidak benar. Kalau datang orang lain selalu dibawa pikiran-pikirannya kepada dirinya, yang kemudian dibawa kepada informasi, kepada cerita-cerita yang negatif terus. Nggak ada benarnya orang lain. Semuanya dikritiknya, semuanya kemudian dinafikannya, dihilangkan peran-perannya. Kalau tidak datang orang lain di WA sehingga semangatnya berkurang. Kemudian ditelepon, buat apa sampai datang ke situ. Singkat kata, tidak ada benarnya orang lain, tidak ada baiknya orang lain. Dia datang, nggak datang, orang lain juga tidak suka. Maka kita balik suasana kehidupan ini menjadi yang pertama tadi. Bagaimana kita datang, orang lain tersenyum. Kalau kita nggak datang, orang lain rindu kepada kita. Adakah pada diri kita sosok pribadi seperti itu, saudara-saudara sekalian, yang mengetahui persis, bukan orang lain, tapi diri kita merasakan bagaimana sebenarnya diri ini di tengah kehidupan. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Apakah sudah mulai mengarah? Diri kita ini sebenarnya mana dari lima tipologi tadi? Yang orang dirindukan karena wajib datang. Orang kalau datang biasa-biasa saja, nggak datang nggak apa-apa. Datang nggak ngefek. Yang ketiga. Yang keempat, kalau datang orang lain nggak suka, datang orang lain senang. Atau yang kelima, datang nggak datang orang lain sumpek menghadapi kita. Nah, mari kita fokuskan pembicaraan kita kepada yang pertama. Datang orang lain senang, gak datang orang lain sedih. Seperti apa orang itu? Mereka adalah penebar kebaikan. Dan Allah senang, Tuhan senang kepada orang yang suka menebar kebaikan di tengah hidup ini.
Kata Nabi, orang yang hebat itu adalah orang yang suka menebar kebaikan di tengah kehidupan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ada lagi juga kalimat-kalimat yang membuat bahwa orang yang datang membawa kebaikan itu besok dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang pernah dilakukan yang ditiru oleh orang lain. Ayo kita mencoba saudara-saudara sekalian menjadi pribadi yang tidak merepotkan orang. Kita coba betul-betul menjadi pribadi yang kalau kita datang orang lain merasa terbantukan. Di mana orang itu? Ya itu. Jangankan sesama manusia, Allah pun senang melihat sosok manusia yang kalau datang disenangi orang lain, nggak datang orang lain merindukan. Itu pribadi yang baik dan suka berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bahkan perintahnya awalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berbuat baiklah, sesungguhnya Allah senang, Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Saudara-saudara sekalian, berbuat baik yang dimaksud adalah dua hal. Pertama, berbuat baik secara vertikal kepada Tuhan, kepada Allah pencipta kehidupan ini, karena kita diciptakan bukan untuk apa-apa kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah dalam segala dimensinya. Tersenyum ibadah, sedekah. Mendoakan orang lain ibadah. Bersedekah, beramal ibadah. Singkat kata, nggak ada yang mubadir dari kebaikan yang dilakukan, apalagi memang di situ letak inti dan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, secara horizontal kepada sesama manusia, kita hendaknya menebar kebaikan-kebaikan. Kepada siapa kita harus memperbanyak kebaikan hidup itu? Pertama, kepada orang terdekat, yaitu kepada kedua orang tua kita, kepada bapak dan ibu kita. Hendaknya tidak ada cacat, bahkan lisan kita sibuk mendoakan mereka dalam setiap kesempatan. Jangan sampai kita menjadikan orang tua kita sakit hati, sebab walaupun sehebat apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau orang tua kita sakit hati, maka tidak ada nilainya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Ada seorang anak muda yang ibadahnya luar biasa di zaman Rasul, seolah-olah dia itu sudah disebut-sebut oleh orang-orang lain sebagai calon penghuni surga. Alqamah namanya. Kenapa disebut calon penghuni surga? Ibadahnya luar biasa. Secara vertikal sudah luar biasa ibadahnya, maksimal, mentok lah. Tetapi dia horizontalnya lemah, kepada orang tuanya tidak baik, khususnya kepada ibunya pernah menyakiti hatinya. Yang sakit hati sang ibu tadi dari Alqamah itu tidak mau memaafkan kepada anaknya, sehingga ketika dia nazak, sakit terus nazak, lidahnya keluh, nggak bisa menyebut la ilaha illallah. Dilaporkan kepada Rasul, ya Rasulullah, si Alqamah akan meninggal dunia, tetapi lidahnya tidak bisa ucapkan la ilaha illallah ya Rasulullah, dan wajahnya biru ketakutan. Kata Rasul, masih ada ibunya, orang tuanya? Ada ya Rasulullah, tinggal ibunya. Oh, panggil ke sini. Dipanggillah sang ibu itu, kemudian ditanya, apa betul Alqamah anakmu? Betul ya Rasulullah. Ini kelihatannya anaknya susah menyebut la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Apa pernah punya salah? Pernah ya Rasulullah, saya sakit hati sampai hari ini. Apa kamu tidak memaafkan? Tidak ya Rasulullah, tidak akan memaafkan karena sakit hati saya. Coba bayangkan saudara sekalian, kalau orang tua sudah sakit hati, terlalu lukanya terlalu dalam seperti itu, sudah berat memaafkan. Kemudian Rasulullah menggertaknya. Oh, kalau kamu tidak mau memaafkan, kasihan Alqamah, supaya segera meninggal dunia, coba tolong kumpulkan kayu bakar,
Kemudian nyalakan api di situ, lempar Alqamah ke atas bara api itu supaya cepat meninggal dunia. Gertakan Rasulullah ini efektif banget. Si ibu Alqamah kemudian menyatakan, ya Rasulullah, mana mungkin ada seorang ibu tega melihat anaknya sendiri yang dilahirkannya sendiri, dibesarkan dan dirawatnya sendiri, terus mati di depan matanya sendiri. Saya tidak tega ya Rasulullah, mulai hari ini saya akan memaafkan Alqamah. Kalimat saya hari ini memaafkan itu kemudian nyetrum, apalagi menyambung dengan kejiwaan si Alqamah, dan Alqamah berubah wajahnya, tidak lagi ketakutan. Lidahnya yang semula keluh kemudian berubah menjadi orang yang bisa menyebut la ilaha illallah dengan fasih, dan Alqamah kemudian tutup mata selamanya dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Sementara Nabi pernah menyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Alqamah masuk kategori itu. Kalau vertikal bagus, horizontal bagus, maka dihargai kedua-duanya. Di dunia dia diakui sebagai anak pemuda yang hebat ibadahnya, vertikal Allah menghargainya. Selesai hidup, beres. Nah, marilah kita menjadi pribadi yang beres dalam kehidupan ini. Kepada Allah beres, kepada sesama manusia beres. Caranya, berbuat baik. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, suka pada orang yang suka berbuat baik itu. Cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Saudara-saudara sekalian, kita koncei diri kita muhasabah, introspeksi diri kita. Bagaimana sih sebenarnya perjalanan hidup kita selama ini? Apakah kita ini sudah menjadi orang yang senang, orang yang gemar berbuat baik, atau justru bersebaliknya kita ini menjadi orang yang suka mengganggu keamanan, situasi, kenyamanan, sehingga orang lain mendoakan kita dengan doa yang tidak baik? Kalau itu dikabulkan akan menjadi petaka buat kita, dan seterusnya. Singkat kata, kita menjadi pribadi yang luar biasa secara vertikal dan secara horizontal. Saya ingin selipkan saudara-saudara sekalian sebagai bahan buat kita untuk direnungi, bahwa orang supaya mantap keyakinannya, keimanannya kepada Tuhan, kepada Allah, maka biasakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, saudara-saudara, biasakan senang, biasakan gemar membaca Al-Quran. Baca Quran, saudara-saudara sekalian. Orang yang suka baca Quran itu hatinya akan tenang, hatinya akan damai. Karena kalimat demi kalimat yang dibaca itu kalimat Allah, kalimat suci datang dari Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada Rasul Muhammad SAW. Dan kalimat suci itu akan bersarang di hati orang yang imannya mantap. Maka orang kalau sudah mulai goyah pikirannya sudah nggak tenang, gampang gelisah, ada persoalan, nggak ada persoalan, dia tidak bisa tidur, baca Quran. Baca Quran, yakinlah dengan baca Quran itu akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah orang yang banyak zikir, baca Quran itu hatinya akan tenang. Percayalah saudara-saudara sekalian, di negara-negara maju itu orang sekarang sudah banyak yang mencari Al-Quran untuk dipelajarinya, didalaminya, dibacanya. Kenapa? Dirasakan ada ketenangan batiniah. Maka bagi kita, mari kita fafirru ilallah, larilah kepada Allah, larilah kepada Quran, baca Quran sebanyak-banyaknya. Ini akan menyuburkan keimanan kita sehingga kita tidak merasa kesepian hidup ini. Kita tidak gampang mengeluh, tidak gampang sambat, tidak gampang merasa diri kita paling parah ujiannya. Dan kalau kita sudah punya iman yang kokoh itu, setiap kali ada ujian justru kita merasakan satu getaran kalimat indah yang Allah firmankan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira mengaku iman kepadaku, kata Allah, kemudian tidak aku uji?
Jadi kalau kita sudah pernah mengaku sebagai orang beriman, siap-siaplah menghadapi ujian dari Allah. Ujian apa saja? Mungkin ujian dari anaknya yang suka menggoda, tidak sukses, sering sakit, macam-macam lah. Mungkin godaan atau ujiannya datang dari pekerjaan kita, yang di situ tiba-tiba kemudian dilorot jabatannya, tidak pernah naik karirnya. Mungkin datang dari materi yang kita miliki, tiba-tiba kemudian hilang materi kita, kekayaan kita tiba-tiba kemudian hancur berantakan gara-gara gempa, gara-gara kobaran api dan seterusnya. Banyak aspek di situ. Datang dari tetangga kita, dari relasi kita yang suka menggoda, misalnya pinjam uang tidak balik-balik. Banyak aspek dalam kehidupan kita. Maka baca Quran lagi, baca Quran, baca Quran. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, biasakan kita beramal soleh dalam hidup ini, menebar kemaslahatan, kebaikan, supaya kebaikan yang kita sebarluaskan itu mendatangkan titik putih di tengah kehidupan ini. Titik putih itu kalau semakin banyak, kebaikan yang kita sebar, yang kita lakukan akan semakin mencerahkan, akan semakin cerah. Orang yang hatinya bersih seperti cermin. Nah, cermin kalau bersih, dibersihkan, itu gampang menerima cahaya, sinar, kemudian tidak diambil sendiri tapi dipantulkan ke alam sekitarnya itu. Begitu juga orang yang hatinya bersih, gampang menerima hidayah Allah, pencerahan-pencerahan, kemudian tidak diambil sendiri sebagai sikap reseptif, tetapi disebarluaskan kepada orang, sehingga kebaikan yang diterima akan terus menebar, menyebar ke orang lain. Saudara-saudara sekalian, itu antara lain yang perlu kita lakukan. Sehingga dengan cara ini, dengan cara yang istilahnya bisa kita lakukan itu, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Hidup kita akan ditunggu orang, apa yang kita lakukan orang senang, yang dibicarakan mendorong orang, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga tidak ada satupun dari jengkal tubuh kita ini yang mubatir. Matanya mengandung kebaikan, telinganya mengandung kebaikan, lisannya mengandung kebaikan, tangan, kaki, hatinya, semua mengandung kebaikan, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang hebat seperti itu. Selamat mencoba saudara-saudara sekalian, insya Allah akan dimudahkan ikhtiar dan upaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, masih banyak sebenarnya dalam kehidupan ini yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa diri kita mampu dan mau berubah. Berubah dari kegelapan menuju kepada kebaikan, dari sesuatu yang gelap menuju kepada yang cerah, dari jahiliyah menjadi modern, dan seterusnya. Dalam hidup ini tergantung bagaimana kemauan dan kemampuan kita mengubah diri. Ya, kalau dulu jatuh, mari kita move on, bergerak meninggalkan kesalahan-kesalahan masa lalu. Karena tidak ada orang sempurna, saudara-saudara sekalian. Yakinlah kita bahwa diri kita nggak sempurna. Yang maha sempurna itu Allah. Kita ini berada pada kekurangan, kelebihan, salah, dosa, iman, kufur. Kadang-kadang begitu yang terjadi pada diri kita kalau tidak hati-hati. Maka sebaik-baik orang adalah mereka yang hati-hati menjaga ritme hidupnya, sehingga apa yang dilakukan dalam kontrol iman, yang tadi saya katakan bahwa iman itu bisa berkembang dengan baik kalau kita suka membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Yang pertama. Yang kedua, iman itu bisa berkembang dengan baik kalau kita suka melakukan amal soleh di tengah hidup ini. Amal soleh yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian yang ketiga, iman itu akan berkembang dengan baik kalau kita membiasakan diri menjadi orang yang suka berwudu dan suka sholat tepat pada waktu. Kenapa wudhu begitu penting, saudara? Karena wudhu itu bukan sekedar membasahi loh, bukan. Ada orang yang terkesan bahwa wudhu itu sekedar membasahi bagian-bagian tubuhnya. Padahal di balik semua itu ada pesan halus
yang harus kita renungkan, bahwa wudhu itu mensucikan bekas-bekas wudhu kita. Contoh saudara sekalian, ketika kita akan wudhu, membasuh, mensucikan tangan kita akan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Telapak tangan kita ini atas nama Allah yang Rahman dan Rahim, yang kasih dan sayang. Tidak boleh main-main dengan pesan itu. Misalnya kita melakukan kekerasan bertentangan dengan Rahman dan Rahim. Kalau kita melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang tidak terukur bertentangan dengan Rahman dan Rahim Allah. Maka orang yang wudhu, tangannya itu penuh kelembutan, penuh dengan sikap-sikap yang santun, tidak main kasar. Tidak main kasar kepada orang lain. Ini wudhu. Yang kedua, kita berkumur. Saat berkumur itu pesan terdalam, mohon kepada Allah supaya besok diberikan kesempatan minum air surga. Minum air surga itu kan proses akhir dari sebuah ikhtiar yang dilakukan di tengah kehidupan ini, supaya nanti betul-betul terejawantah kita bisa minum air surga itu. Baru menghisap air lewat hidung supaya kita diberi kesempatan mencium bau surga. Mencium bau surga tidak semua orang berkesempatan. Maka orang-orang yang wudhu dengan baik, yang mensucikan lubang hidungnya dengan menghisap air, Allah akan berikan kesempatan besok mencium bau surga, yang itu adalah sebuah keadaan yang luar biasa. Baru kemudian wajahnya kita sucikan, bukan dibasahi, disucikan. Wajah ini kita sucikan, di wajah kita ada mata. Artinya mata yang biasa diajak berwudu itu adalah mata yang pandangannya tidak underestimate, tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, tidak menghinakan, tidak memojokkan, singkat kata tidak negatif. Selalu positif, mengangkat derajat orang lain dengan harapan dan doa. Melihat orang lain itu penuh, istilahnya menyimpulkan bahwa orang lain itu adalah guru buat kita. Mata yang suci adalah mata yang memandang sesuatu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang wudu begitu dalam maknanya. Kemudian baru dari ini wajah, kemudian tangan kita, kedua tangan kita sucikan, dikandung maksud perbuatan kita hendaknya memperjuangkan kesucian, menegakkan kesucian di tengah hidup ini. Itulah pandangan tangan kita. Dari tangan kita kemudian kita usap kepala kita, rambut kepala kita ini kita usap supaya apa yang ada dalam otak kita, pikiran-pikiran kita senantiasa positif kepada sesama dan positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang lain selalu positif, melihat sesama membawa kemanfaatan. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, melihat anak kecil sebagai gurunya. Betapa anak kecil itu hidupnya tidak banyak dosa. Belum banyak dosa sebagaimana kita yang lebih dewasa ini. Bahkan hidupnya bergelimang dengan pahala. Karena anak kecil itu kan selalu baik-baik perbuatannya. Kalau toh ada anak kecil yang melakukan perbuatan salah, itu belum berlaku jam catatannya itu, sehingga dia tidak kena dosa dan orang tuanya tidak kena dosa. Melihat anak kecil dianggap sebagai gurunya, melihat orang senior, orang besar, orang dewasa, orang lebih tua, ini guru saya, ini kebaikannya lebih banyak dari saya, karena memang umurnya lebih banyak dari kita ini semua yang melihatnya. Singkat kata, mata kita melihat orang lain dari sisi hal yang baik, pikiran juga begitu, tidak negative thinking tapi positive thinking, tidak suudon tapi husnudon. Baru setelah itu telinga. Artinya telinga kita itu diajak biasa mendengarkan sesuatu yang baik, memperdengarkan kepada orang lain sesuatu yang baik, sehingga kebaikan demi kebaikan yang didengar oleh telinga kemudian akan terukir di hati kita, kemudian tergambar di otak kita, kemudian mewarnai perilaku kita. Itu getaran-getaran positif dari telinga kita. Baru kemudian kaki kita kita sucikan, artinya langkah kaki kita hendaknya diikhtiari selalu mendekat kepada Allah, selalu berbuat yang Allah ridho, dan sebagainya. Banyak aspek dari kaki ini. Maka kalau kaki kita salah melangkah, melenceng jauh, Allah panggil fafiru ilallah,
Fa'aina tadhabun. Mau kemana hai engkau melangkah itu? Fafiru ila Allah, kembalilah kepada Allah. Allah begitu kasih dan sayang kepada hambanya. Orang yang salah pun masih dimaafkannya. Bahkan andaikan kita berdosa kepada Allah, sepanjang kita mau istighfar kepada Allah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Allah buat 0, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Bahkan Allah dalam hadis qudsi pernah menyatakan, andaikan ada di antara hambaku datang kepada aku membawa dosa sepenuh langit dan bumi, dia ikhlas bertaubat kepadaku sebelum istighfar, sudah aku ampuni orang itu. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi saudara-saudara sekalian? Jadi luar biasanya Allah kepada hambanya. Allah itu maha kasih dan sayang. Diawali dengan wudhu kita, bismillahirrahmanirrahim. Itu saudara-saudara sekalian yang perlu kita senantiasa renungkan dalam lintasan kehidupan ini, bahwa kita hendaknya senantiasa ingin terus berbuat baik, semakin baik, semakin sempurna, dan kita tidak pernah lelah berjuang menegakkan agama Allah pada diri dan kehidupan kita. Orang yang lillah berbuat, maka dia tidak akan lelah. Orang yang tidak lillah, dia akan lelah. Itu bolak-baliknya kehidupan seperti itu. Orang yang senantiasa lillah menuju kepada Allah dalam hidupnya, dia akan merasa enjoy, merasa senang. Perintah-perintah Allah dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Dan begitu seterusnya, hal-hal lain akan dirasa sebagai hal yang sangat bermanfaat buat kehidupannya itu. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lagi kepada hal-hal yang dapat membuat kita menjadi diri semakin sempurna. Hidup ini memang tidak ada kata akhir. Bagi kita, hidup adalah sebuah pilihan. Bagi kita, hidup adalah sebuah perjuangan. Dan di tengah-tengah memilih itu, hendaknya kita pilih yang terbaik. Di tengah berjuang ini, jangan sampai kita berjuang di jalan yang salah. Berjuanglah dalam kehidupan ini tentang hal-hal yang positif, tentang hal-hal yang bermanfaat buat kehidupan kita, sehingga kita merasakan bahwa dari waktu ke waktu, dari perjalanan waktu ini, kita merasakan bahwa Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Perbuatan yang kita lakukan terasa benar-benar ada manfaatnya buat orang lain. Saudara-saudara sekalian, banyak contoh di tengah kehidupan ini. Saya pernah bertemu dengan salah seorang yang setiap hari selalu sibuk berjuang memikirkan orang lain, bukan sibuk untuk dirinya. Waktunya dihabiskan untuk dakwah dan kebaikan masyarakat, sampai kemudian meninggal dunia. Bahkan sampai urusan-urusan kecil, orang lain bergantung kepada dia. Mau melamarkan anaknya, minta tolong kepada dia. Ada orang sakit, minta tolong kepada dia. Ada orang meninggal dunia, minta tolong kepada dia. Seluruh kepentingan masyarakat ditumpukan kepada dia. Sementara dia sendiri kan juga manusia, harus melayani rumah tangganya, harus mencari sisi ekonominya. Tapi dia tidak pikirkan itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Dia secara ekonomi justru tidak keter. Dia justru di atas rata-rata. Walaupun pekerjaannya hanya memikirkan orang lain, tetapi Allah memudahkan baginya untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangganya. Itu contoh bagaimana orang-orang yang selalu sibuk berdakwah itu, dia atau mereka tidak sibuk mencari urusan dirinya, dan orang tersebut justru merasa bahwa hidup ini harus diisi dengan sebaik-baiknya. Coba lihat tokoh-tokoh agama, bagaimana mereka setiap hari melayani masyarakat dari berbagai macam kebutuhan. Mungkin mereka ada hal yang remeh-temeh, tetapi bergantung kepada orang ini. Ada orang yang menganggap bahwa orang ini tidak butuh apa-apa, kami yang butuh kepada dia, sehingga seluruh persoalan dan urusan ditimpakan kepada dia. Dia pun melayani dengan sebaik-baiknya. Ini salah satu contoh
bagaimana kita senantiasa berada dalam kebaikan dan bagaimana kita menebar kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan akan terakumulasi menjadi sesuatu yang manfaat bagi orang itu. Saudara-saudara sekalian, yang paling penting sekarang begini. Bagaimana pada satu sisi kita memperbanyak kebaikan, tapi pada sisi lain kita ngerem diri kita untuk tidak menambah dengan keburukan-keburukan. Berhentilah atau stop kita melakukan perbuatan dosa dalam hidup ini. Kalau bisa, bekerja keras, sungguh-sungguh bagaimana kita stop melakukan kemaksiatan. Maksiat dari 7 penjuru, dari kedua mata kita, berhentilah kita melakukan maksiat dari kedua mata kita. Maksiat dari telinga kita, berhentilah kita menambah dosa demi dosa dari kedua telinga kita. Dari hidung kita, dari lesan kita, dari kedua tangan kita, dari kedua kaki kita, dan dari hati kita. Semuanya stop. Bagaimana cara nyetopnya itu? Istighfar kepada Allah. Selesai melakukan apa yang dirasa itu khilaf, astagfirullah. Jangankan yang buruk, yang baik pun kita diminta untuk istighfar. Orang yang sholat menghadap kepada Allah itu kan baik. Sudah wudhu, tempatnya suci, hatinya suci, kemudian sholat kepada Allah sampai salam. Selesai salam apa yang dilakukan? Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah. Walaupun dia baru saja melakukan perbuatan baik, tapi masih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita membiasakan diri menutup peluang-peluang melakukan perbuatan khilaf, salah dan dosa. Stop maksiat. Jangankan yang maksiat, yang kebaikan pun kita masih harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang kedua, marilah kita membiasakan diri punya rencana-rencana yang jauh lebih dahsyat dari kemarin-kemarin. Orang hebat itu orang yang senantiasa menyusun rencana yang akan dicapainya di masa yang akan datang. Jangan menjadi orang yang statis, yang penting begini saja sudah, yang penting jalan, yang penting hidup. Orang kalau hanya mengatakan yang penting hidup, yang penting jalan, itu dia tidak punya progres, tidak punya rencana yang dikejarnya, yang ingin dicapainya. Tapi berbeda dengan orang yang setiap hari saya ingin mendapatkan sesuatu yang baru, saya akan melakukan ini supaya kehidupan saya lebih dari sebelumnya. Itu akan terbiasa dia punya rencana-rencana besar, dan rencana-rencana besar itu akan diikutinya dengan konsep yang jelas, dan konsep yang jelas itu akan diwujudkan dalam aksi nyata. Mari kita biasakan saudara-saudara sekalian berpikir masa depan yang lebih bagus dari hari ini. Kemudian langkah berikutnya yang perlu kita biasakan saudara-saudara sekalian adalah bagaimana kita menyusun konsep besar kehidupan kita ini untuk apa. Bagi kepala keluarga tentu saja saya ingin membangun keluarga yang sakinah, yang tenang, yang mawaddah, penuh semangat, warahmah, kasih sayang, wabarakah, penuh keberkahan. Itu bagi mereka yang sudah berumah tangga, ingin menyusun keluarganya yang seperti itu. Bagi orang yang belum keluarga, bagaimana nanti bisa membangun rumah tangga yang mulai hari ini mulai dipikirkan siapa yang akan menjadi pendamping hidup, menggunakan rumusan-rumusan agama bahwa calon pendamping hidup itu kalau bisa pertama orangnya rupawan. Bisa dibayangkan sendiri saudara-saudara sekalian, rupawan seperti apa. Kalau laki tampan, yang kalau perempuan cantik. Yang kedua, orangnya berharta, kaya, sehingga tidak lagi sibuk dengan urusan-urusan ekonomi kalau bisa. Yang ketiga, nasabnya jelas, dari keturunan si A, si B, jelas urut-urutannya. Kemudian yang keempat, berkeluarga itu hendaknya mencari agamanya yang hebat. Kalau ditanya dari keempat-empatnya mana yang prioritas, agamanya. Karena kalau harta bisa hilang, kalau rupa bisa berubah, dan yang bertengger secara abadi itu adalah agama. Orang yang beragama dengan baik, rupa akan didapat, materi akan didapat, dan nasab tidak masalah.
karena agamanya sudah jelas. Tetapi kalau yang dibicarakan senantiasa dikejar-kejar adalah materi, materi belum tentu didapat. Usia juga begitu, terus beringsut berjalan menuju titik akhir. Tapi kalau agama yang diperjuangkan, agama akan meliputi semuanya. Semuanya akan didapat. Itulah idealnya orang yang punya rencana ke depan, rencana yang besar ke depan, hendaknya menjadi pribadi yang terencana hidupnya. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian, termasuk diri saya, apakah kita ini sudah terbiasa berpikir, berbuat sesuai dengan konsep dan keinginan besar kita? Sekedar contoh saudara-saudara sekalian, ada orang yang biasa berpikir besar itu, dia yakin dengan berpikir besar, maka yang kecil akan didapat. Kalau gagal pun 50% misalnya didapat keberhasilan, tapi kalau berpikir kecil, yang gagal maka tidak akan dapat apa-apa. Seorang takmir masjid misalnya, dia terbiasa berpikir besar di sebuah kota di Jawa Timur ini, dia kemudian mengumumkan di hadapan para hadirin, saudara-saudara, saya akan membangun masjid dan renovasi. Masjid itu membutuhkan biaya 6 miliar, dana 6 miliar. Alhamdulillah sekarang ada 18 juta, kata sang takmir. Dia kemudian berharap ada partisipasi dari masyarakat yang mendengar ceramah dari sang takmir itu. Tiba-tiba selesai dia berceramah, ada orang yang mendekat. Apa boleh saya membantu Bapak terhadap rencana renovasi masjid ini? Oh, boleh. Bapak mau membantu berapa? Saya dengar tadi kebutuhannya 6 miliar, uang kasnya 18 juta. Supaya bangunan ini cepat selesai, saya membantu 10 miliar. Butuhnya 6 miliar, dibantu 10 miliar. Selesai. Apa ini artinya? Orang yang biasa berpikir besar, maka seluruh yang ada di sekitarnya, termasuk dirinya, menjadi tim sukses untuk menuju cita-cita besarnya itu. Tapi kalau kita biasa berpikir kecil, maka orang lain tidak akan peduli kepada kita. Wong yang dipikirkan kecil-kecil, sifatnya pribadi. Ya biar saja berjalan sendiri. Toh kalau gagal juga tidak terlalu rugi. Dan kalau untung dia ya yang kecil-kecil itu yang didapat. Inilah saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan itu kembali lagi, kita hendaknya memiliki rencana-rencana besar ke depan. Dan rencana besar harus dikawal dengan ikhtiar, kerja keras, dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara sekalian, orang hebat itu adalah mereka yang mengutamakan kebersamaan dalam hidup, bukan nafsi-nafsi. Orang yang hebat adalah selalu bekerja sama dengan baik terhadap orang lain, sehingga dia berhasil pun atas jerih payah orang lain. Kalau gagal bukan hanya dirinya yang gagal, tapi orang lain ikut ada kontribusi di dalamnya. Tapi kalau kita berpikir semua akan ditangani sendiri, dipikirkan sendiri, ditangani sendiri, kalau sukses orang lain tidak akan mengaguminya, dibiarkan saja dia sukses. Karena dia tidak ingat kepada sesamanya. Tapi kalau kita berpikir bahwa semua harus dikerjakan bersama-sama, kalau sukses orang lain akan menopangnya, akan ikut bahagia. Marilah kita biasakan bekerja penuh dengan kebersamaan. Itulah makna sholat jamaah yang kita lakukan setiap saat. Orang sholat jamaah itu mengutamakan kebersamaan. Sampai bacaan-bacanya ketika membaca suratul Fatihah, ada kalimat yang menyebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Kata-kata kami di situ diucapkan tetap kami walaupun sholat sendirian. Artinya agama itu mengajarkan kebersamaan buat kita, walaupun dia melakukan sendiri, pikirkanlah secara bersama-sama dengan orang lain. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kata kami tetap dibaca walaupun sholat sendiri. Itu artinya Islam mengajarkan kepada kita pentingnya kebersamaan dalam hidup ini. Kalau kita terbiasa hidup bersama-sama dengan orang lain, sukses bersama orang lain, maka tidak ada orang yang menyombongkan diri sebagai karya, sebagai keringat diri sendiri, dan seterusnya. Itulah saudara-saudara sekalian yang harus senantiasa menjadi catatan penting buat kita semua, sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar bukan sekedar ikhtiar kita, hasil kerja kita,
ada kekuatan yang memayungi kita, yaitu pencipta kehidupan, Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalikan semua ini kepada pencipta hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong, akan membimbing, akan memudahkan setiap upaya yang dilakukan oleh hambanya apabila hambanya itu senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak membiarkan hambanya jatuh. Allah tidak menghendaki hambanya ini sengsara. Allah itu justru bahagia melihat hambanya bahagia hidupnya, sehingga dituntunlah dengan sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan dari siksa api neraka. Di dunia baik. Bagaimana baik? Ya tadi di awal-awal Allah senang kepada hambanya yang suka berbuat baik. Di akhirat baik, artinya kita bahagia di akhirat. Dan lebih dipertegas lagi, jauhkan kami dari siksa api neraka. Saudara-saudara sekalian, memang begitulah kehidupan ini. Ada romantikanya, ada naik turunnya, berhasil, gagal, itu biasa. Kemudian sakit, sehat, itu memang dinamika. Bahagia, sedih, itu memang kenyataan atau realitas. Dan kita semua merasakan itu semua untuk mendewasakan perjalanan hidup kita, dan kita akan merasakan betapa Allah itu memang kasih dan sayang kepada kita. Kalau ada orang sedih terus, ya dia kemudian akan menjadi pribadi yang terkucil dalam tengah kehidupan. Kalau ada orang sukses terus tanpa merasakan bagaimana kesedihan, kesuksesan, kegagalan, maka dia akan pelan tapi pasti tumbuh kesombongan dalam dirinya. Saya begini ini karena ikhtiar saya, bukan karena siapa-siapa. Akan tumbuh secara pelan kesombongan yang ada di dalam dirinya itu. Maka tidak ada pilihan lain buat kita, saudara-saudara sekalian. Kita membiasakan diri menjadi pribadi yang sadar kalau kita sedang berada di atas, tidak pongah. Dia sadar bahwa sebentar lagi, kalau sudah di puncak, kemana lagi kalau tidak turun. Kalau dia sedang mengalami penurunan, dia tidak mengeluh, karena hukum alam menyatakan di saat kita turun, di puncak turun atau di paling titik bawah turun, itu pasti akan naik. Itulah filosofi yang dikembangkan oleh Petruk. Dia ketika mendaki gunung, dia tersenyum karena sadar setelah mendaki dia akan turun. Ketika dia turun, dia menangis karena sadar setelah turun itu dia akan naik ke puncak lagi. Dan saudara-saudara sekalian, bagi kita semua yang menyadari bahwa hidup ini sangat terbatas, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dengan kerja keras. Kerja keras, semua orang sukses awalnya dari kerja keras. Coba lihat Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu bekerjanya siang malam, dia istirahatnya hanya sebentar karena negaranya kecil dan harus sukses, maka dia harus kerja keras sebagai seorang Perdana Menteri. Dan banyak orang yang menunjukkan bahwa termasuk Presiden Soekarno kerja keras membangun bangsa ini dari keterpurukan karena dijajah oleh Belanda, Jepang, dan negara-negara lain. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Karno hasilnya sampai hari ini terus disebut-sebut sebagai sebuah prestasi luar biasa. Dan semua orang mengakui Bung Karno adalah presiden terhebat yang pernah lahir di tengah bangsa ini. Bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, tidak ada alternatif lain kecuali kerja keras. Karena kerja keras itu awal dari sebuah keberhasilan. Tapi kalau malas adalah awal dari kegagalan hidup. Yang paling akhir, saudara-saudara sekalian, ingin saya sampaikan bahwa hidup yang kita miliki ini ada batasnya. Berapa batasnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau hidup ini ada batasnya, berarti yang lain-lain ada batasnya. Kerja keras bagi kita ada batasnya. Ketika tenaga sudah mulai berkurang, kita tidak lagi bisa memaksimalkan kerja. Ada batasnya.
Materi ada batasnya. Ketika kita sudah sampai di puncak prestasi mendapatkan materi, kemana lagi materi akan habis kita gunakan. Kepandaian ada puncaknya juga. Ketika kita sampai di puncak prestasi intelektual kita, maka kita akan menurun. Seiring ditambahnya umur, kita akan berkurang, daya pikir kita sudah mulai melemah, pikiran-pikiran kita sudah mulai dipenuhi dengan gaya-gaya yang sudah berlebihan, dengan error yang semakin banyak dan seterusnya. Maka menyadari akan keterbatasan-keterbatasan itu semua, kita hendaknya kembalikan kepada zat yang menciptakan hidup ini. Di saat kita melemah, mudah-mudahan diberikan kekuatan baru, energi baru, semangat baru, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Itulah saudara-saudara sekalian yang harus dan selalu kita ingat, bahwa hidup ini hendaknya melakukan sebuah dinamika, yang dinamika ini akan membuat kita semakin hidup, penuh makna, semakin penuh warna, dan kita merasakan kebahagiaan yang abadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa menerapkan apa yang saya sampaikan dari berbagai sisi. Carilah mutiara-mutiara yang ada di dalamnya, dan silakan saudara menerapkan dalam hidup ini. Selamat mencoba saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Salam dan selawat mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan kita, panutan kita. Beliaulah yang menuntun ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang berbahagia, mengawali momentum baru pada detik-detik awal begini, ini penting buat kita untuk melakukan muhasabah, koreksi diri kita masing-masing sebelum kita dikoreksi oleh Zat yang Maha Menciptakan kita. Apa yang harus kita koreksi dari diri kita? Banyak hal, supaya kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tawadhu, pribadi yang hebat. Pertama, lihatlah pada diri kita masing-masing, supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Biasakan, latihlah diri kita menjadi pribadi yang rendah hati, yaitu orang yang tidak selalu mendongak, tidak selalu melihat ke atas, lupa ke bawah. Akhirnya kakinya terhantam batu dan dia kemudian jatuh karena kebiasaannya tidak mau merendah. Jangan letakkan harga diri terlalu tinggi, karena orang yang meletakkan harga dirinya terlalu tinggi gampang jatuh. Dan ketika jatuh, maka orang akan mentertawakannya. Letakkan harga diri kita di tempat yang sangat rendah, karena orang yang meletakkan harga dirinya rendah, dia tidak akan jatuh. Kemana lagi dia akan jatuh yang sudah di bawah. Inilah yang menggambarkan kepada kita bahwa orang yang meletakkan dirinya secara proporsional, bahwa dirinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, maka dia akan selamat dalam hidupnya. Ini yang pertama. Orang yang meletakkan harga diri terlalu tinggi, sekali lagi, dia gampang tersinggung, gampang motong, gampang putus asa, dan kalau dia kemudian kena usik sedikit saja, merasa dirinya dijatuhkan orang lain. Tetapi orang yang meletakkan harga dirinya di bawah, di tempat yang rendah, dia menter saja, tenang saja. Dikritik orang, dia ambil hikmahnya. Kalau dia dicemooh orang, dia merasakan bahwa isi cemoohan ada benarnya juga, sehingga dia bisa koreksi dirinya dan tidak gampang patah hati. Ini yang pertama, saudara-saudara. Jadilah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang tidak mendongak, orang yang tidak sombong diri. Yang kedua, jadilah orang yang membalas keburukan orang lain
terutama yang menyangkut dirinya, bukan agamanya, dengan hal-hal yang baik. Kata Profesor Hamka, orang itu kalau membalas keburukan orang lain, misalnya dikritik, dicemooh, dicaci maki, kemudian kita balas dengan sikap yang sama dengan keburukan pula, maka apa bedanya antara dia dengan kita yang dikritik itu? Misalnya kita memiliki ilmu yang lebih tinggi, memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi, dikritik oleh orang yang pendidikannya lebih rendah dari kita, ilmunya lebih sempit dari kita misalnya, kemudian kita balas dengan hal yang sama. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Buat apa kita belajar ilmu sebanyak-banyaknya kalau ternyata di dalam merespon kritikan orang, membalasnya dengan sikap yang sama? Jadi orang yang membalas keburukan dengan keburukan diimbangkan, berarti orang itu sikapnya sama saja dengan mereka, sama-sama jahilnya. Tapi kalau ada orang membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan pula setara, itu wajar dan normal, seharusnya memang begitu. Kalau ada orang memberikan pujian, kemudian kita puji juga. Kalau ada orang memberikan masukan yang konstruktif, kita respon dengan hal yang positif, maka itu sama dan setara, itu normal-normal saja. Tetapi kalau ada orang melakukan keburukan kepada kita, artinya kita dikritik, dicemooh, dicaci maki, kemudian kita balas dengan kebaikan, misalnya kita respon dengan hal-hal yang positif, itulah sikap budi yang mulia yang harus dimiliki oleh kita. Orang yang memiliki kebiasaan merespon keburukan dengan kebaikan, berarti orang itu budinya begitu mulia dan dia memiliki pemahaman terhadap nilai dan akhlak yang benar, sehingga tercermin pada perilaku kesehariannya itu. Ini yang kedua. Jadi orang yang rendah hati, orang yang hebat, orang yang baik itu adalah mereka yang kalau direspon, dia merespon dengan cara yang lebih baik. Kita coba pada diri kita masing-masing. Ayo kita coba. Pasti ada kendala dan pasti itu susah, maka kita harus berlatih mencoba diri kita menjadi pribadi yang mampu mengendalikan emosi kita untuk tidak meledak-ledak, apalagi kemudian terbakar dengan respon yang sama buruknya dengan orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, isi malam harinya itu, biasakan kita mengisi malam hari itu dengan memakmurkannya, munajat kepada Tuhan, kepada Allah, sholat lail, sholat tahajud, kemudian curhat kepada Allah secara tulus, menyampaikan perasaan-perasaan kita selama sehari. Kalau ada masalah, berikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Itulah cara Nabi Muhammad SAW. Kalau ada problematika siang hari, dia tidak curhat kepada temannya. Beliau mengatakan, di antara hamba Allah yang paling berat ujiannya adalah aku, kata Nabi, tetapi aku tidak pernah cerita kepada orang lain kecuali kepada Allah. Di keheningan malam curhat kepada Allah, dilakukannya setelah sholat malam, setelah sholat lail, hatinya kemudian plong, selesai seluruh persoalan. Dan pagi harinya, orang yang malam harinya sudah tuntas dengan Allah, pagi harinya kelihatan nur, kelihatan cahayanya di wajahnya, sehingga tampak lebih rupawan. Kalau laki lebih tampan, kalau perempuan lebih cantik lagi, karena tidak ada problematika yang menghimpit kepada jiwa orang itu. Yang ketiga tadi, isi malam hari munajat kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha menciptakan kita. Yang keempat, sering-seringlah berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka, dari siksa neraka yang siksanya sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa orang itu tidak merasa steril dari salah, khilaf dan dosa. Orang yang sering berdoa, ya Allah, ampunilah kami, jauhkan kami dari siksa neraka, karena siksa neraka itu sungguh luar biasa, maka berarti di hati orang itu ada perasaan saya masih banyak salah, khilaf dan dosa. Dia tidak merasa steril, tidak merasa bersih, justru sebaliknya dia berupaya untuk membersihkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang baik, orang yang tawadu, orang yang rendah hati tadi adalah mereka yang tidak boros dalam membelanjakan hartanya, sekaligus tidak kikir di dalam membelanjakannya. Ada orang yang tanpa perhitungan menghabiskan, mumpung masih muda, uang yang dia miliki dikurasnya habis-habisan,
begitu memasuki masa pensiun sudah nggak punya persiapan apa-apa, sementara anak sedang membutuhkan biaya yang jauh lebih banyak dari sebelumnya, sementara orang tuanya sudah memasuki masa pensiun, kekayaannya sudah dikuras habis masa mudanya, dia boros dalam hidupnya. Sementara ada juga sebaliknya, orang yang kikir, bahkan kikirnya bukan hanya kepada orang lain, kepada dirinya sendiri saja kikir. Mau beli baju saja dihitung-hitungan, beli yang ini saja murah, ini aja murah, ini pokoknya dia eman kepada dirinya sendiri, sehingga kemudian walaupun hartanya banyak, apa yang dikenakan sehari-harinya tidak menampakkan bahwa dia punya uang, tapi justru sebaliknya menggambarkan sebagai orang yang selalu kekurangan dari penampilannya itu. Sekali lagi, jangan boros, tetapi juga jangan kikir. Di tengah-tengah di antara boros dan kikir, itulah sikap hidup yang benar. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, tidak menyembah selain kepada Allah. Dia tidak melakukan sesembahan yang salah arah. Misalnya nyembah kepada gunung, mohon kepada gunung, kepada kayu besar, kepada lautan, dan sebagainya. Masih banyak orang yang melakukan seperti itu. Luruskan akidahnya, akidah kita, sesembahan kita tertuju kepada Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Bagi orang yang beragama sudah sampai di situ, tetapi bukan sampai hanya pada ucapan, sampailah kepada inti, pada apinya dari pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah itu terejawantah dalam sesembahan sehari-hari. Orang yang menyembah kepada Allah itu berarti doanya juga kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan doa itu. Taubatnya juga kepada Allah, mohon ampunnya juga kepada Allah, dan seterusnya. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, orang yang hebat tadi adalah orang yang suka bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dari salah, khilaf dan dosa, dan dia terus memupuk imannya supaya imannya terus tumbuh subur, berkembang, dan berkembang. Bukan hanya imannya, ditambah dengan amal soleh, amal kebajikan yang dia lakukan setiap saat, supaya menjadi pribadi yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu merugi, kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihah, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan punya amal baik, amal soleh. Yang kedelapan, tidak memberi dan menjadi saksi palsu. Tidak tahu apa-apa, dia menjadi saksi seolah-olah dia ada di tempat yang dipertanyakan oleh orang lain. Oh ya, benar itu orangnya begini, padahal dia tidak tahu. Itu namanya saksi palsu. Dan yang terakhir, orang yang hebat itu adalah orang yang tidak hanya berpikir dirinya, tetapi berpikir tentang masa depan anaknya. Maka dia mohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, istri kami enak dipandang, dan jadikan mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Inilah satu kesatuan dari orang yang merasa dirinya tidak mendongak, tidak menyombongkan diri, justru tawadhu hati dengan berbagai kriteria yang tadi disebutkan di atas. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.